karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian itu terus terulang. Saya ngerasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor ke situ. Saya juga sudah diperiksa, saya bersedia menjadi saksi. Sudah diperiksa, sudah berjalan, ternyata gagal, tidak berhasil. Saya tidak putus doa, tapi kemudian ada yang menguatkan saya tuh, terus kalau ini nggak harus ditindak lagi, nggak ada yang berani melangkah, tidak akan berhenti masalah ini. Akhirnya saya menguatkan, ya Allah tolong hamba. Saya memutuskan untuk mengambil ini jalur hukum. Kalau nggak seperti ini nggak akan selesai. Saya beranikan diri, saya yakin Allah pasti menolong. Ingatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal, kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengenalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya tidak paham tentang apa yang dimaksud. Saya tidak paham juga maksudnya metafakta itu bagaimana. Intinya tidak bisa dengan akal. Saya harus menjiwai itu. Sampai dia menunggu lama sekali, dia menunggu. Saya tetap tidak berkenan. Dia menyuruh saya lagi dengan alasannya sama. Di situ saya merasa tertekan, saya merasa ngawang. Saya merasa ngawang, hidup gak hidup, mati gak mati. Saya benar-benar ngawang. Ibaratnya itu titik kehilangan induk. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ nggak ada orang sama sekali. Terus ngawang rasanya. Yang saya rasakan ngawang, benar-benar melayang. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, ya Allah, saya minta balasan. Dan dalam hati saya bilang, alam semesta menyaksikan. Dalam hati saya bilang bahwa alam semesta menyaksikan. Meskipun tidak ada orang di situ, alam semesta menyaksikan. Saya yakin alam akan membalas. Di tengah kecemasan bilang kalau saya itu penyebar fitnah, mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah. Terus mereka bilang kalau saya itu penyebar. membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan permohonan maaf. Terus mereka bilang kalau saya itu penyebar fitnah, mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah. Saya sampaikan, saya tidak menulis fitnah. Itu asli, nyata terjadi kepada saya. Mereka tetap memaksa, tetap menyatakan bahwa saya penyebar fitnah. Saya sampaikan, fitnah dari mana? Kalau memang itu fitnah dari mana?
Itu real kejadiannya saya alami. Di situ sampai saya nangis. Saya juga bilang ke mereka, ke bapak-bapak itu, saya sampaikan ke mereka, bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan, kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya, anak kamu diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaanmu sebagai orang tua? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu menyuruh anakmu mau menulis surat pernyataan bahwa dia itu salah? Kenyataannya dia yang teraniaya. Bagaimana perasaanmu? Saya sampaikan ke mereka, mereka tidak bisa menjawab, tetap memaksa saya, tetap menyuruh saya menulis surat bahwa saya bersalah. Saya tidak merasa salah, saya tidak mau menulis. Saya seperti itu. Pada tanggal 20 Mei itu saya mendengar kabar bahwa adik saya itu menjadi korban dari MSA karena ada kegiatan itu. Tadi kan saya kaget tuh, kok bisa, maksudnya bagaimana? Dijelaskanlah itu tadi bahwa dari kegiatan tersebut ternyata adik saya itu menjadi korban pelecehan, dan itu dilakukan kedua kali. Jadi cerita adik saya 10 hari setelah 8 Mei 2017 itu dia melakukan lagi dengan MSA, tapi dengan paksaan. Kalau memang adik tidak mau, akan menyesal seumur hidupnya. Waktu interview itu kan personal satu-satu. Nah, di situ itu akan ditransferkan ilmu metafakta, namanya ilmu metafakta. Nah, dari situ caranya untuk mendalami ilmu metafakta harus melepas seluruh pakaian. Metafakta itu ilmu yang menetralkan akal pikir, jadi nggak pakai logika. Kalau masih berpikir buat apa kok pakai dilepas pakaiannya, berarti masih menggunakan logika. Jadi ya mau nggak mau harus melepaskan logika itu. Adik saya sudah punya firasat ini udah nggak benar gitu. Tapi dari situ MSA sudah menekan adik saya, kalau kamu tidak mau, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Adik saya ketakutan, akhirnya mau nggak mau ya ikut ke Puri dan dijemput oleh orang-orang pesuruhnya MSA itu tadi. Adik saya itu pernah ketemu langsung dengan Pak Yai setelah kejadian ini, tapi akhirnya kan gagal karena mungkin MSA memutarbalikkan fakta di depan Pak Yai. Ya, kami akan memegang teguh prinsip kami bahwa keadilan itu harus ditegakkan, kebenaran itu harus diutarakan, harus diperjuangkan. Ya, bagaimanapun kan masalah ini harus tuntas. Kami berharap polisi, hakim, dan yang terkait harus segera menuntaskan masalah ini seadil-adilnya.